Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martina dengan NIM 2024 14 20 10 10 24. Saya dari tingkat 2B Universitas Eka Hara Palangkaraya. Di sini saya ingin membuat sebuah roleplay tentang HDR atau harga diri rendah. Teman-teman tahu nggak sih apa itu HDR atau harga diri rendah? Jadi, gangguan konsep diri, harga diri rendah yang sering disebut dengan HDR adalah di mana seseorang selalu berpikir negatif pada dirinya sendiri, kehilangan kepercayaan diri, selalu putus asa, merasa tidak berharga dan tidak berdaya. Yang seringkali menyebabkan pasien pesimis, menarik diri, dan tidak mau beraktivitas. Ini merupakan kondisi maladiktif yang dapat berakibat pada penurunan kemampuan berinteraksi sosial dan melakukan aktivitas fisik. Secara teoritis, HDR terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu harga diri rendah situasional yang terjadi secara tiba-tiba seperti kehilangan pekerjaan dan orang terkasih dengan berlangsung waktu yang sangat singkat. Yang kedua, harga diri rendah kronis, di mana perasaan yang sudah berlangsung lama dan menetap dan terjadi sebelum masa perawatan. Tanda dan gejala HDR seperti tampak lemas, bingung, menarik diri dari sosial, cemas, malu, tidak berguna, merasa putus asa, perubahan nafsu makan, dan kurangnya interaksi sosial. Faktor yang mempengaruhi itu yaitu penolakan, tekanan, kehilangan, dan penyakit fisik. Dampak tidak ditangani HDR berkelanjutan ke gangguan jiwa yang lebih berat, yaitu isolasi sosial, di mana pasien benar-benar menutup diri dari lingkungan dan keluarga. Isi. Mbak, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya perawat Martina yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nggak perlu takut kok Mbak. Saya cuma mau jadi teman curhat Mbak. Mbak, saya boleh nggak tahu nama Mbak siapa? Nama saya Yunisara. Oke, namanya cantik ya kayak orangnya. Mbaknya biasanya suka dipanggil nama apa? Yuni. Oke Mbak Yuni. Mbak Yuni mau nggak ngobrol santai sama saya? Boleh. Iya, Mbak Yuni, ini tujuannya untuk Mbak Yuni lebih tenang, lega, dan mengurangi beban pikiran Mbak Yuni yang saat ini. Mbak Yuni maunya ngobrol di sini atau di tempat lain? Di ruang tamu aja. Oke Mbak Yuni, ini nggak lama kok. Ini sekitaran 10-15 menit saja. Mbak Yuni mau nggak rambutnya dirapikan dulu? Nah, sekarang Mbak Yuni lebih cantik lagi. Nah, sekarang Mbak Yuni boleh kok cerita. Nggak apa-apa Mbak Yuni, nggak usah takut. Saya merasa sakit hati dan putus asa karena kakak saya sedang dirawat di rumah sakit dan saya harus menjaga dia karena kami berdua itu jauh dari orang tua. Karena itu saya jarang turun kerja sehingga saya dipecat oleh direktur saya. Oh, seperti itu ya ceritanya Mbak Yuni. Semoga kakak Mbak Yuni cepat sembuh dan Mbak Yuni mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ya Mbak Yuni. Perasaannya Mbak Yuni setelah bercerita dengan saya? Saya merasa lebih lega. Oke, terima kasih Mbak Yuni untuk kerjasamanya. Saya pamit dulu Mbak Yuni, terima kasih. Terima kasih.